presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, ya. Dengan diusungnya Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres dari PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024, ini banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi, yaitu salah satunya adalah terbentuknya koalisi besar atau bahkan sebaliknya. Kira-kira faktor apa saja yang menjadi penentu dari terbentuknya koalisi besar atau bahkan pecah koalisi? Ya, pertama sebelum kita masuk koalisi besar, melihat rentetan nama-nama yang kemudian dideklarasikan. Ada koalisi perubahan dengan Anies Baswedan. Ada Pak Prabowo misalnya minimal dengan Gerindra dan PKB. Lalu kemudian ada lagi PDI Perjuangan yang sebetulnya sendiri saja sudah cukup ya. Pertama kita bisa melihat kabar baiknya menurut saya, kecenderungan
capres yang akan muncul mirip dengan apa yang menjadi aspirasi publik. Seperti kita baca dalam 2 tahun terakhir, survei-survei merilis hanya 3 nama yang memang berhasil ada di posisi paling atas. 3 nama adalah? Ada Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Artinya saya lihat partai-partai juga cenderung bersikap realistis, melihat dan menangkap aspirasi rakyat untuk kebutuhan menang. Karena kalau kita lihat dari nama-nama ini, kecenderungan nama-nama yang lain yang memang elektabilitasnya jauh di bawah 3 nama ini, sepertinya harus mengambil posisi lebih realistis, paling hanya menjadi calon wakil presiden. Nah, masuk ke pertanyaan koalisi besar tadi, sebetulnya isu mengenai koalisi besar ini kan pemanasannya dimulai ketika ada peristiwa di Kebumen. Ketika Pak Jokowi bersama dengan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar ada di pematang sawah itu, yang kemudian memunculkan isu mengenai Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar sebagai bagian dari bentuk soliditasnya koalisi pendukung Jokowi, dan kebetulan 2 orang ini simbol sosok yang elektabilitasnya terkuat. Dan kalau 2 sosok ini bergabung bisa jadi sebuah koalisi besar. Nah, dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan, sebetulnya baru sekali ya pertemuan yang melibatkan banyak partai. Kebetulan Ibu Mega tidak hadir dan baru saja terjadi peristiwa U20, orang langsung menafsirkan koalisi besar ini bisa minus PDI Perjuangan misalnya. Atau bisa juga memasukkan PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan langsung mematok harga saya harus jadi capres. Nah, kalimat itulah menurut saya yang akan menjadi keywordnya begitu ya. Kalau PDI Perjuangan ingin menjadi capres dan itu harga mati karena merasa bahwa partainya yang terkuat dan memang survei paling tinggi dan suara atau kursinya paling besar di 2019, mau tidak mau kita tinggal menunggu apakah mungkin Pak Prabowo mau menjadi seorang cawapres. Kalau saat ini menurut saya agak sulit karena elektabilitas Pak Prabowo dengan Mas Ganjar saling berkejaran. Beda tipis. Sehingga egonya pasti sama-sama ingin menjadi yang nomor 1. Artinya kita bisa saja melihat peluang ini terbuka kembali apabila dalam perjalanan 4-5 bulan ke depan menjelang pendaftaran ke KPU ada salah satu di antaranya yang elektabilitasnya jauh menjulang tinggi. Sehingga menyebabkan di antara Pak Prabowo atau Mas Ganjar ini akan realistis untuk menjadi sosok cawapres. Dan saya melihat harga mati ini kan sudah ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Artinya kita akan menunggu Pak Prabowo dalam perkembangan ke depan apakah bisa mempertahankan elektabilitasnya sehingga jadi modal cukup buat dia untuk menetapkan dirinya menjadi capres. Jadi memang kuncinya jika memang kemungkinan tim koalisi besar atau koalisi besar ini terbentuk adalah tergantung elektabilitasnya Pak Ganjar Pranowo. Pada akhirnya akan bermuara pada elektabilitas. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya Mas Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika atas bincang-bincangnya di Breaking News Kompas TV siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam Selamat sehat. Siang, salam sehat. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.